antusias masyarakat gimana sih menyaksikan musik jazz secara free hari ini? Ya ternyata masyarakat itu dikasih musik apapun bisa dinikmatin gitu. Jadi emang sebenarnya saya rasa acara-acara seperti ini harus sering-sering ya gitu. Satu supaya ada alternatif exposure juga dan orang jadi punya pilihan juga gitu. Jadi nggak, karena kadang-kadang tanpa mendiskreditkan musik tertentu gitu ya, kadang-kadang setiap acara yang sifatnya panggung rakyat kan seolah-olah harus dangdut gitu, seolah-olah harus rock gitu, atau harus pop gitu, ternyata kan nggak juga, tinggal dikemasnya seperti apa gitu. Bang Tommy sendiri gimana sih meluangkan waktunya untuk diundang di acara kayak gini, apa memang itu ini karena kebetulan minggu aja saya bisa, kalau nggak ya susah juga. Bisa ya, karena sebagai dokter juga. Iya. Tapi kalau boleh tahu ini untuk ibaratnya kan penghasilannya lumayan juga ya, menjadi dokter kemudian menjadi Atau siapa? musisi. Saya ada lah. Tahu aja. Dan ini katanya kalau jadi musisi ini hanya sebagai biaya buat sampingan kuliah aja, bener nggak sih? Dulu waktu enggak, dulu zaman saya masih sekolah justru saya hidupnya dari musik lah. Oh, musik ya. Kalau sekarang masih. Kalau sekarang kan saya udah nggak terlalu aktif di musik, jadi masih nyanyi, masih terima kerjaan nyanyi, tapi nggak, waktunya nggak se-fleksibel dulu. Karena kan sekarang udah ada tanggung jawab ngurusin klinik, ngurusin pasien gitu-gitu. Tapi masih terobsesi nggak untuk menambah pengetahuan? Ya proses belajar sih nggak pernah berhenti saya rasa ya, jadi emang ya terus berjalan aja. Cuma nggak sengoyo dulu lah gitu. Kalau dulu kan memang saya kejar banget gitu, setiap ada event apa, sesuatu yang saya rasa saya harus ada di sana untuk buat ikut mendengarkan atau hadir sebagai peserta ataupun sebagai penonton saja pun ya saya akan bela-belain. Kalau sekarang waktunya nggak segampang dulu. Tapi mungkin kenapa kan kalau dulu kan memang musik banget gitu ya, fokusnya di musik banget. Tapi kan sekarang karena udah banyak tanggung jawab yang lain, rasanya ada perbedaan yang seperti apa sih? Nggak, sama aja sih sebenarnya ya. Cuma karena orientasi waktunya lebih banyak dihabiskan ke urusan pekerjaan saya sebagai dokter aja gitu. Tapi sama aja. Dulu zaman saya sekolah pun sebenarnya saya nggak sangat leluasa juga gitu. Cuma terima kerjaan weekend atau pas memang hari-hari saya nggak ada jaga malam gitu. Cuma kalau sekarang kan karena ngurusin klinik itu pagi, siang, sore gitu. Ya malam karena udah capek. Jadi kalau kerjaannya, kalau tawaran kerjaannya nggak terlalu seru, kadang-kadang juga saya nggak ngambil gitu. Mendingan buat istirahat gitu. Tapi kalau emang acaranya seru, saya ngeliat ada value-nya, udah biasa gitu saya ambil gitu. Tapi kalau ngurusin klinik ini sampai full day gitu karena antusias masyarakat lumayan tinggi ya di kecantikan, bener gitu nggak sih? Ya saya rasa gitu ya. Sekarang orang udah mulai tidak sungkan untuk terekspos ngerawat diri gitu. Lumayan, jadi peminatnya banyak banget. Dari tahun ke Ya tahun kayak gimana? ada terus lah, ada terus. Ya sebenarnya dari dulu saya rasa sama, cuma dulu mungkin bedanya orang malu buat mengekspos dirinya, sekarang orang malah pengen mengekspos Pengen dirinya. diekspos ya, sampai kemudian dari hasil klinik kemudian juga hasil ini bisa sampai buat beli rumah yang harganya fantastis. Bener nggak? So tahu. Iya, gimana ya Pak? Kabar-kabarnya kan rumahnya sampai ratusan M. Itu yang ngomong begitu kan orang itu yang makanya saya bilang so tahu. Jadi harga aslinya Gimana? nggak nyampe Ada segitu. Enggak lah, jauh banget dari situ enggak. Tapi ada rasa kepuasan nggak sih dengan hasilnya berkarya di bidang kecantikan dan juga Ya saya rasa sama seperti Anda bekerja sih. Apapun pekerjaannya, apapun yang kita dapat, ya kalau kita kerja sendiri kan kita pasti bahagia gitu. Sama lah, sama dengan Anda ini nggak ada bedanya. tapi puncak dari hasilnya itu bisa sebagai tanda kesuksesan itu Bang Tommy diwujudkan dalam bentuk apa? Menyenangkan keluarga, saya rasa itu sih. Dalam bentuk apa? Beli kendaraan atau beli rumah atau Oh, apa? saya nggak konsumtif orang. Cuma makan pecel lele doang. Ah, masa? Ya nggak, coba datang main ke rumah saya. Pasti makannya pecel lele. Tapi rumahnya mewah loh waktu saya lihat di itu ya. Itu yang tadi saya bilang so tahu. Itu percaya aja lo dikibulin mata. Tapi memang kenyataannya seperti gimana sih? Bang Tommy? Ya kenyataannya enggak, biasa aja. Biasa aja. Saya kalau datang mungkin akan paham deh. Biasa aja. Kalau kita menatanya baik, ditatanya benar, ditaruhnya benar, pasti nggak berlebihan gitu. Oh, kelihatannya mahal gitu ya. Mahal itu taste. Nah, Aslinya
Anda bisa pakai barang harganya cuma 30.000 tapi kelihatan 30 juta. Oh, bisa. Kalau memang tesnya benar gitu. Tapi kalau tesnya kampungan, mau pakai harga barang ratusan juta juga kelihatannya kampungan gitu. Jadi tesnya harus benerin. Nah, bergaul sama orang-orang yang benar, tesnya bagus-bagus. Ntar tesnya ikut kebantu tuh. Gitu. Jadi nggak harus pakai barang harga-harga mahal. Di badan saya nggak ada yang mahal nih. Serius? Itu topinya kayaknya mahal. Ini juga hadiah ulang tahun. Oh ya. Iya, saya jarang beli yang aneh-aneh pokoknya. Kalau topi ini hadiah ulang tahun. Berarti kalau Bang Tompi nggak harus barang-barang mahal dan mewah Enggak, ya? enggak sama sekali. Ya itu tadi saya bilang saya nggak termasuk, menurut saya termasuk orang yang tidak konsumtif sih. Ada 1-2 barang yang memang saya kolek, tapi itu bukan kayak orang maruk gitu ya. Misalnya semuanya harus branded gitu. Tapi untuk penanda keberhasilan atau kesuksesan, Bang Tompi biasanya apa itu? Apa? Untuk menandai bahwa ini aku sukses nih, pencapaianku nih ditandai dengan aku. Emang perlu ditandai ini? Ya mungkin. Nah, Anda salah bergaul berarti. Nggak perlu, apapun yang kita kerjain buat hidup kita itu buat tidak untuk saya nggak ngelakuin itu buat dipuji-puji gitu. Jadi saya nggak perlu menancapkan bendera supaya orang tahu gitu. Nggak perlu. Itu menurut saya perilaku yang murahan banget sih. Dan itu sekarang yang disayangkan menjadi senjata di sosmed gitu. Iya. Banyak orang dan media mensupport lagi begitu. Jadi kalian termasuk orang yang bertanggung jawab untuk membuat orang tidak pintar. Nah, jadi harusnya nggak usah dimasukin tuh. Yang begitu-begitu tuh jangan dimasukin. Jangan dikasih angin gitu. Ini nggak makin begitu, makin lo kejar gitu. Jadi lo termasuk orang yang bertanggung jawab dalam hal ini. Tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah tuh, mampus tuh. Rasain. Tapi bener loh. Iya. Ya, lo tahu itu salah terus makin lo hajar. Karena senang kan orang nonton kan. Berarti lo senang orang makin goblok gitu. Jangan dong. Yang begitu-begitu jangan kasih ruang harusnya. Gitu. Jadi kalian liput tuh orang-orang yang berprestasi, atlet yang berprestasi, orang-orang di daerah yang tiba-tiba menemukan A, B, C segala macam itu. Ini orang yang pamer kekayaan lah, lagi ini begitu, wah makin dihajar begitu, makin lo kejar-kejar. Jadi penyakitnya ada di mereka dan di kalian nih. Nah, salah satu mata rantai itu harus diputus, baru akan benar di bangsa. Ketawa karena benar kan? Iya. Lo sih ngerjain doang, bos lo yang nyuruh ya. Sama, bosnya blow on tuh. Bang, tapi kalau boleh tahu nih, selain Nggak, tapi bener loh, media itu harus belajar media itu harus tahu perannya di mana. Media harus tahu perannya di mana. Yang bikin orang bodoh itu media salah satunya. Bukan salah satunya, yang paling besar perannya adalah media. Gitu. Orang dibuai dengan janji-janji hidup itu bisa begini begitu segala macam, flexing, pamer kekayaan segala macam, itu dikasih ruang banget. Lihat di acara-acara TV sekarang. Gibah, gosip itu jadi tempatnya kan. Gitu. Di sisi lain, sadar nggak sih yang mulai nonton TV itu mulai dikit? iya. Gitu. Karena yang kalian kasih yang begituan. Orang pada lari, coba pelajarin. Orang pada lari kemana sekarang nontonnya? Yang ditonton apa? Ya itu dong yang dikasih. Yang harusnya siapin ke situ. Enggak, masih aja ngejar flexing gitu. Ya jadi kalau buat saya sekali lagi, saya termasuk orang yang sangat anti dengan flexingan, termasuk baik itu yang memperagakannya maupun yang menayangkannya. Nah, mampus loh. Mau marah-marah di bodo amat, mau gue pikirin. Kalau Bang Tommy berarti jarang nonton TV ya? Nggak pernah sekarang. Nggak pernah sekarang. Jarang banget nonton TV. Karena isinya begituan sih. Isinya yang kalian kerjain itu begituan gitu. Ya kalian sih orang lapangan kan, disuruh sama bos ya. Nah, bilangin sama bosnya. Suruh sekolah yang benar bosnya. Suruh harus punya sense bahwasanya apapun yang kita tayangkan di TV itu mempengaruhi kehidupan orang lain. Nah, harus ada sense itu tuh. Sederhana, nggak akan berubah hidup kita kalau isinya itu masih begitu-begituan aja gitu. Mungkin salah satu yang kita bisa pelajarin tuh lihat nih, ya udahlah kalian lebih tahu lah sebenarnya mana yang bagus. Ya, yang disayangkan kan itu udah tahu salah terus dikerjain kan. Ya, itu media sekarang sih. Apalagi Olahraga nih, masih suka olahraga nggak? setiap hari saya olahraga. Apa kira-kira olahraga? Jalan, kadang-kadang berenang, kadang-kadang sepedaan sama istri. Memang harus ya untuk tiap hari berapa menit ya? Iya, biar nggak cepat meninggal. Biar badannya kuat. Iya kan makannya banyak, olahraganya kagak meninggal cepet tuh. Iya. Nah, jadi
supaya balance yang dimakan sama yang disimpan itu nggak berlebihan. Oke? Siap. Taruhan pasti lu nggak berani tayangin. Bang Tampi, aku Ini ada ya bang. sedikit